Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Untuk pertemuan ke-17 di luar kelas, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Bimba. Untuk kali ini pertanyaannya mengenai kurikulum baca 4. Dan pertanyaan pertama adalah apa kepanjangan dari 5HVS dan apa pengertian dari 5HVS. Jadi 5HVS merupakan 5 huruf verbal sederhana di mana guru atau motivator menyampaikan kepada anak muridnya secara lisan dan tidak melihatkan simbol-simbolnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa syarat sebelum guru atau motivator mengenalkan 5HVS atau 5 huruf verbal sederhana, yaitu syaratnya anak sudah harus mengenal dan sudah harus mampu mengenai huruf 4HVS atau 4 huruf verbal sederhana. Dan untuk contoh kata di dalam 5HVS atau 5 huruf verbal sederhana, yaitu ada yang akhirannya L, M, N, dan RS. Contoh dari akhiran L adalah botol, kemudian mobil, dan kapal. Sedangkan untuk akhiran M itu bisa dicontohkan dengan minum, jarum, tanam, dan senam. Dan untuk akhiran N dapat kita berikan contoh kepada anak dengan kata bulan, hutan, macan, dan makan. Dan untuk akhiran R yaitu kita dapat memberikan contoh bibir, terus kemudian leher, kapur, dan sisir. Dan untuk akhiran S kita dapat memberikan contoh kepada anak dengan kata yaitu gelas, kumis, dan tulis. Adapun contoh lain dari 5HVS atau 5 huruf verbal sederhana dengan akhiran K, P, T, dan H. Untuk akhiran K kita dapat memberikan contoh kata kepada anak yaitu dengan kata bebek, cicak, kemudian jeruk, dan kodok. Dan untuk akhiran P kita dapat memberikan contoh kata kepada anak yaitu balap dan sayap. Dan untuk akhiran T kita dapat memberikan contoh kepada anak yaitu robot, semut, badut. Dan untuk akhiran H kita dapat memberikan contoh kata kepada anak yaitu gajah dan lidah. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5HVS. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu agar anak senang bermain huruf 5 verbal sederhana. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu anak dapat mengenal dan menggabungkan beberapa kata yang berpola seperti kata yang berkonsonan, vokal, dan berkonsonan. Sebagai motivator atau guru, kita dapat mengenalkan 5HVS atau 5 huruf verbal sederhana dengan cara yang pertama yaitu berdialog. Nah, untuk berdialog ini kita memberikan contoh kata kepada anak seperti makan. Nah, untuk penyebutan makannya ini dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk kali pertama yaitu anak belum mengetahui atau anak belum mengenal kata yang kita sampaikan, dan untuk kali kedua yaitu anak sudah mengenal, dan untuk kali ketiga yaitu anak mulai percaya diri dan anak mengikuti kata yang kita sampaikan. Contohnya yaitu seperti ini. Halo kakak, selamat pagi. Hari ini udah MAKN belum ya? Udah. MAKN kita panggil 3 kali yuk. Makan. 1, 2, 3. MAKAN makan. MAKAN makan. MAKAN makan. Wow, kakak keren. Kakak semangat banget ya hari ini. Selain itu, motivator juga dapat memberikan 5 huruf verbal sederhana ini dengan cara bernyanyi, kemudian bercerita, dan berdongeng. Selain itu, dengan beberapa cara yang motivator sampaikan kepada anak, tidak lupa kita harus melibatkan anak untuk berperan aktif dalam permainan huruf verbal yang kita sampaikan. Kemudian ketika anak sudah mengetahui atau anak sudah mengikuti huruf verbal yang kita sampaikan, maka jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward atau memberikan pujian seperti wah kakak keren, wah kakak hebat, agar anak lebih termotivasi dan agar anak lebih percaya diri dan bersemangat untuk melakukan permainan-permainan sambil belajar bersama kita.
Kemudian untuk cara mengevaluasi 5 HVS atau 5 huruf verbal sederhana, untuk tujuan utamanya kita dapat melihat ketika anak mulai ekspresif atau anak mulai menyukai, gemar, kemudian ceria, maka anak sudah menguasai atau tujuan utamanya sudah tercapai. Nah, untuk evaluasi tujuan khusus yaitu ketika kita memberikan contoh kata kepada anak, MERAH, merah, dan kemudian anak dapat menyatukan kata tersebut, maka tujuan khususnya sudah tercapai. Ketika kita menyampaikan kata MERAH, kemudian anak belum dapat menyatukan kata tersebut menjadi kata merah, maka tujuan khusus yang ingin kita berikan kepada anak itu belum tercapai. Ketika kita sudah memberikan 5 huruf verbal sederhana, maka tahap selanjutnya yaitu kita dapat memberikan materi kepada anak, yaitu D5HVS atau dikte 5 huruf verbal sederhana kepada anak. Terutama syarat yaitu syarat 5 HVS harus terpenuhi dulu, maka kita dapat melanjutkan ke dikte 5 huruf verbal sederhana. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan mengenai 4 HKS atau 4 huruf kalimat sederhana. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa itu 4 HKS? Nah, untuk 4 HKS ini mengartikan bahwa 4 huruf kalimat sederhana di mana terdapat 3 kata dan setiap katanya memiliki 4 huruf. Contohnya yaitu seperti saya suka roti. Saya memiliki 4 huruf dan terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama yaitu saya, kata yang kedua yaitu suka, dan kata yang ketiga yaitu roti. Jadi ketiga kata ini memiliki 4 huruf. Sebelum kita menyampaikan 4 HKS atau 4 huruf kalimat sederhana kepada anak, maka syarat utama yang harus terpenuhi yaitu 4 HVS atau 4 huruf verbal sederhana. Untuk contoh katanya yaitu kita dapat memberikan contoh kepada anak dengan kata SAYA, saya, kemudian BELI, beli, BAJU, baju. Saya beli baju. Adapun kata berikutnya yaitu yang dapat kita berikan kepada anak yaitu saya suka roti, mama beli susu, saya bawa bola, kemudian papa suka kopi. Untuk tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS yaitu tujuan utamanya agar anak suka dan gemar dalam kegiatan bermain huruf kalimat. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Cara pengenalan yang motivator atau guru dapat lakukan kepada anak berkaitan dengan 4 huruf kalimat sederhana yaitu dapat dilakukan dengan cara bermain menyanyikan lagu Labimba. Contohnya yaitu saya beli baju. SAYA saya, BELI beli, BAJU baju, saya beli baju, seperti itu. Cara tersebut dapat diaplikasikan juga melalui cara berdialog, bercerita, mendongeng, kemudian bernyanyi, dan permainan yang anak gemari. Dan jangan lupa kita harus melibatkan anak secara aktif dalam setiap permainan yang ingin kita sampaikan melalui beberapa kata di dalamnya. Nah, dan jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward kepada anak agar anak termotivasi dan gemar dalam melakukan permainan sambil belajar. Tahap selanjutnya ketika 4 huruf kalimat sederhana sudah disampaikan kepada anak dan anak sudah mampu, maka kita dapat memberikan materi selanjutnya yaitu B6. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.